Baik, Ibu Bapak, mohon izin siap kita untuk memulai sosialisasi pada pagi hari ini. Ibu Neti, mohon izin saya memulai, Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Dr. Randa Neti Ratnawati selaku Kepala Sekolah SMA 28 Oktober 1928. Selamat datang Ibu, terima kasih telah berkenan disambangi sekolahnya untuk sosialisasi walaupun bertemunya melalui platform Zoom. Yang kami hormati, di sini ada Ibu Bapak Guru SMA 28 Oktober 1928 dan Bapak Fauzi Rahman MPD selaku pemateri. Ibu Bapak, seharusnya hari ini ada Ibu Dr. Randa Hajah Umul Qura MPD, namun beliau mendapat tugas keluar kota karena beliau dosen PNS, jadi tidak dapat masuk ke dalam ruang Zoom pada hari ini. Jadi izin saya yang akan mewakili dari kegiatan ini dari awal hingga akhir bersama dengan Pak Fauzi Rahman. Berikutnya ada juga dari tim pengabdian kami Bapak Dr. Nawawi MSI yang juga berhalangan hadir karena beliau dikonfirmasi tadi pagi sakit gitu. Jadi mohon izin dan saya yang akan mengkoordinir kegiatan sosialisasi ini. Ibu Bapak, kegiatan sosialisasi ini akan berjalan kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Mula-mula akan saya mulai. Ibu Bapak, terima kasih atas kehadirannya dalam sosialisasi perubahan PUEB ke EYD 5 pada guru-guru SMA 28 Oktober 1928 dalam penerapannya pada keterampilan berbahasa tulis. Nanti Ibu Bapak akan mendapatkan materi sosialisasi dari Bapak Fauzi Rahman, lalu setelah itu akan ada tanya jawab bersama beliau, dan terakhir adalah penutup. Ibu Bapak, mohon izin kegiatan akan diawali, mohon izin dari Bu Neti untuk memberikan sambutannya sedikit terhadap pelaksanaan kegiatan kami pengabdian masyarakat dari UKAMKA. Kepada Ibu Dr. Randa Neti, dipersilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Indah dan juga Pak Fauzi, saya mengucapkan banyak terima kasih Ibu setelah mau bekerja sama dengan kami, kemudian mengadakan kegiatan kegiatan ini untuk kami guru-guru. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menambahkan wawasan dan pengetahuan untuk bahasa Indonesia, karena mungkin penting ya untuk guru-guru kita tidak hanya jadi tidak membesarkan bahasa asing, tapi juga bahasa Indonesia yang terlebih dahulu sebelum kita menginjak ke bahasa asing. Itu alangkah baiknya mungkin kalau untuk guru-guru kita sebagai pendidik lebih menguasai bahasa Indonesia dengan baik, baru kita merambah ke bahasa asing lainnya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dan Bapak dari UHMK. Mungkin begitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Neti sudah bersedia kami melaksanakan pengabdian masyarakat UHAMKA di sekolah yang Ibu pimpin. Mohon izin Ibu Bapak untuk membuka kameranya untuk dokumentasi, mumpung Bu Neti masih berada dalam platform Zoom. Untuk saya foto terlebih dahulu. Bunda, saya mau tambahkan sedikit. Iya Bu Neti, silakan. Ibu kami ini kan semuanya ini hampir semua perempuan, kemudian hanya ada 14. Kemudian yang mungkin ini tidak begitu, guru-guru tidak bisa fokus 100% ya Bu ya untuk ini karena berbarengan dengan mengajar dan ada kegiatan proyek untuk anak-anak sehingga mungkin ada sedikit-sedikit meninggalkan jadi tidak on cam ya, tidak bisa on cam, tapi nanti kalau ada di situ pasti on cam, tapi tetap Ya. mendengarkan. Begitu aja mungkin dari saya. Siap, terima kasih Ibu, tidak apa-apa. Ini di awal mohon izin untuk saya foto bersama Oke. dengan Bu Neti juga. Baik Ibu Bapak, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bu Bapak, Bu Neti, terima kasih tadi sudah disampaikan oleh Bu Neti terkait dengan beberapa kegiatan yang berbarengan di sekolah SM 28 Oktober. Tidak apa-apa, langsung saja efektif waktu pada hari ini adalah hari Jumat, supaya bisa lebih efektif waktunya, langsung saja kepada Bapak Fauzi Rahman untuk memberikan materi. Namun sebelumnya saya akan membacakan sedikit CV tentang Bapak Fauzi Rahman. Bapak Fauzi Rahman MPD, lahir di Bogor 20 Juli 1989, alamat Gunung Putri, Kabupaten Bogor, S1 PBSI UHAMKA, S2 PBSI UHAMKA, dan sekarang sedang menjalani S3 Doktor Linguistik Terapan di UNJ. Beliau home base di Universitas Indraprasta PGRI dan mengajar juga di UPN Veteran Jakarta dan Universitas Terbuka. Beliau telah menghasilkan 2 karya buku bahasa Indonesia untuk umum dan perguruan tinggi, menulis kurang lebih 45 artikel ilmiah yang terbit dalam jurnal nasional dan internasional, memegang 4 hak cipta penelitian linguistik. Sampai saat ini beliau menjadi instruktur penyusunan soal ujian bahasa Indonesia SMA LPMP DKI Jakarta, reviewer dan editor beberapa jurnal nasional terakreditasi. Selanjutnya kepada Bapak Fauzi Rahman, dipersilahkan Bapak. Terima kasih Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Neti Warsita, Doktoranda Neti Warsita, Kepala SMAS 28 Oktober. Salam kenal Ibu Neti, salam sehat selalu. Yang saya hormati juga teman saya, sahabat saya Ibu Indah Rahmayanti, dan ibu-ibu sekalian, karena saya lihat tidak ada bapak gitu. Ibu-ibu sekalian yang tentunya saya banggakan di sini, pengajar bahasa Indonesia atau multidisiplin, Bu Indah? Di sini multidisiplin ilmu, Pak. Jadi Oh ya, bukan hanya bahasa Indonesia ya, Bu Ana. Iya, betul Bunda. tapi kan terkait ejaan itu semua disiplin ilmu membutuhkan pemahaman gitu agar ketika proses menulis bisa sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Karena bahasa adalah gerbang ilmu pengetahuan. Jadi semua ilmu pengetahuan tidak mungkin disampaikan tanpa menggunakan media kebahasaan. Baik Bapak Ibu, karena tadi Ibu Indah menyampaikan ini hari Jumat, jadi hari terpotong gitu ya, karena ada sholat Jumat. Mungkin ibu-ibu tidak ikut, tapi saya ikut gitu. Alhamdulillah masih ikut. Saya izin untuk membagikan layar. Mungkin saya akan bagikan layar secara penuh. Apa terlihat Bapak Ibu yang saya bagikan? Terlihat Pak. Oke.
Terima kasih Bu Neti. Jadi Bapak Ibu kita mulai. Sebetulnya materi tentang EYD itu ada banyak sekali. Saya buat slide saya buat salin dia tentang EYD itu tadinya sampai ke 105 salin dia gitu. Tapi coba kita ringkas agar substansi-substansi utamanya saja yang sering kita temukan di bahasa-bahasa tulis yang mungkin akan kita bahas. Dan saya lihat masih banyak, eh, mungkin di sini tidak, tapi di luar sana masih banyak kekeliruan yang kita temukan, baik guru-guru bahasa Indonesia sendiri ataupun guru-guru mata pelajaran secara umum. Jadi yang sekarang digunakan adalah EYD versi 5. Mungkin angkatan-angkatan Ibu Neti sangat familiar dengan ejaan yang disempurnakan. Kita lewati definisi, karena EYD itu, ejaan itu kan maknanya adalah kaidah untuk menuliskan huruf, kaidah untuk menuliskan kata, tanda baca, dan penulisan unsur-unsur serapan. Tapi kini di sini saya akan coba apa saja yang sering muncul di dalam tulisan-tulisan yang sering kita produksi itu, baik tulisan yang sifatnya ilmiah ataupun sifatnya non-ilmiah, Bapak Ibu. Dan di sini dibatasi ejaan itu memang hanya mengatur pada bahasa tulis, karena eh, dengan penggunaan ejaan yang tepat, tanda baca, huruf kapital di dalam bahasa tulis itu akan mampu membantu si penerima pesan untuk menangkap makna yang ingin disampaikan oleh si pemberi pesan. Kenapa kok orang-orang zaman sekarang banyak sekali salah paham ketika baca WhatsApp, Bapak Ibu. Jadi kan kalau baca WhatsApp kadang-kadang kita ini orang nadanya seperti apa gitu. Ketika ada mungkin ibu-ibu yang masih muda di sini jawabnya ya udah gitu, ya udah. Saya tidak bisa menerka ya udah itu intonasi pengucapannya seperti apa gitu. Itulah bedanya bahasa tulis dan bahasa lisan. Kalau bahasa tulis tanpa dibantu oleh penggunaan ejaan yang tepat, maka akan ada kemungkinan si penerima pesannya itu salah arti. Beda sama bahasa lisan. Kalau bahasa lisan kan dia dibantu oleh konteks, dia dibantu oleh nada, intonasi, ekspresi, gerak tubuh, dan lain sebagainya. Jadi, ejaan itu adalah seperangkat peraturan yang memang mengatur tulisan-tulisan kita agar perangkat kalimat yang kita kirimkan kepada orang lain itu menjadi jelas, gitu, tidak ambigu. Nah, kita lihat ke sejarah ejaan, mungkin saya tidak akan membahas masalah Van Ophuijsen, tapi tahun 2015 ketika Pak Anies Baswedan menjadi Menteri Pendidikan, itu tanggal 26 Oktober 2015 dari EYD versi 3, EYD edisi 3, itu diganti menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini sedikit meresahkan sebetulnya Bapak Ibu, karena saya pernah bilang begini ke anak-anak mahasiswa. Pokoknya kata maha sama kata setelahnya kalau kata dasar gitu. Jadi kalau kata maha bertemu dengan kata dasar setelahnya, maka dirangkai, digabung lah. Misalnya ada kata maha kuasa, maha adil, itu dirangkai, digabung. Dan kaidah tersebut di EYD 5 ini diubah gitu. Jadi kata maha dengan kata setelahnya itu, mau itu kata dasar, mau itu kata turunan, itu akhirnya dipisah. Nah, jadi saya takut nanti Enggak, belum. nanti ketika eh, mahasiswa saya mengajar ke teman-teman yang lain, kalau belum memahami EYD versi 5 akan menganggap bahwa eh, kata maha itu akan terus disambung, ya, padahal sekarang dipisah. Nah, kapan perubahan dari EBI ke EYD itu adalah saat 16 Agustus, jadi sehari sebelum ulang tahun kemerdekaan kita di tahun ini. Jadi 16 Agustus 2022 baru ada peraturan, dan di situ ada beberapa perubahan yang saya pikir cukup signifikan dan sering digunakan gitu, dan sering digunakan di dalam konsep tulisan kita.
Kita lanjut sebentar. Kalau latar belakang saya eh, tidak akan terlalu membahas secara detail, tapi yang pasti bahasa itu salah satu sifatnya itu sangat dinamis, artinya mengikuti perkembangan zaman, sehingga harus ada perubahan dan harus ada perkembangan gitu. Dan kenapa kok namanya jadi EYD lagi? Kenapa tidak PUEBI versi 2 gitu? Versi kedua atau PUEBI edisi revisi? Karena orang-orang di kementerian dan orang-orang di pusat bahasa menganggap bahwa orang Indonesia lebih familiar dengan istilah ejaan yang disempurnakan dibandingkan dengan PUEBI. Saat orang-orang belum begitu akrab dengan PUEBI, belum tersosialisasi dengan luas, sudah diubah lagi menjadi EYD. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dan perlu kita pahami bersama-sama sebagai pendidik anak-anak bangsa itu. Nah, ada beberapa revisi. Yang pertama revisi kaidah, Bapak Ibu. Ini akan saya lewat saja, nanti secara detail akan dijelaskan di salindia berikutnya. Ada revisi kaidah, ada revisi redaksi, ada revisi uh, kaidah baru. Nah, tapi saya rangkum Bapak Ibu. Saya rangkum di sini. Sebentar saya lanjut saja uh, ke rangkumannya di sini. Jadi di sini ada beberapa perbandingan Bapak Ibu antara Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan edisi 5. Ini sudah saya coba temukan rangkuman-rangkumannya. Yang pertama, kalau di PUEBI edisi 2015 kita tidak mengenal ada monoftong E. Monoftong E itu hanya ada di bahasa Sunda, tapi di EYD 5 itu sudah ada. Lalu di PUEBI tidak diatur media massa elektronik karena memang media massa elektronik baru tren akhir-akhir ini seperti detik.com, kompas.com, cnn.id dan sebagainya itu ketika kita tuliskan di dalam bahasa tulis ditulis miring Bapak Ibu. Lalu ada peraturan baru tentang sapaan dalam bentuk ulang. Di sini ada contoh silakan, koma teman-teman. Di bahasa di pedoman bahasa Indonesia yang sebelumnya di PUEBI sama sebetulnya setiap kita mengucapkan sapaan di dalam bahasa tulis, misalnya lagi apa Pak, sedang apa Bu, mau kemana Pak. Nah, sapaan-sapaan itu Pak, Bu itu di dalam bahasa tulis menggunakan huruf kapital, Bapak Ibu. Lalu berikutnya ada kata maha yang tadi saya jelaskan di awal. Kata maha itu dirangkai dengan kata setelahnya di dalam peraturan PUEBI. Tapi di dalam EYD versi 5, kata maha kuasa itu dipisah. Dan keduanya ditulis dengan huruf kapital karena merujuk kepada kata Tuhan. Terkait huruf kapital nanti ada di salindia berikutnya. Lalu yang sering kita gunakan di surat menyurat tentang bilangan kata, di PUEBI Bapak Ibu, ketika ada penyebutan bilangan yang terdiri dari dua angka itu dituliskan dengan huruf gitu. Jadi kata 12 itu, kata 12 kalau di PUEBI kita tuliskan 12. Katanya satu dituliskan satu gitu. Kecuali kalau sudah masuk ke tiga kata, misalnya 305, kita tulisnya 305. Nah, tapi di EYD Bapak Ibu yang ditulis dengan menggunakan huruf itu hanya jika terdiri atas satu kata, misalnya 1, 2, 9, 5, 8, 100, 10, 20, 30, 10 itu dua kata. Nah, kalau udah dua kata misalnya 20, 20 itu kita gunakan huruf, kita gunakan angka seperti ini. Karena dia sudah terdiri atas dua kata. Nah, di EYD versi 5 sekarang, kapan kita harus menggunakan kata, kapan kita harus menggunakan angka, dan kapan kita harus menggunakan huruf. Kita menggunakan huruf, Bapak Ibu, adalah ketika bilangannya hanya terdiri dari satu kata. Saya contohkan keyword ya, biar lebih jelas. Misalnya,
Mohon izin Ibu Fitriani, Word-nya tampil di layar. Tampil Pak Fauzi. Tampil ya, tapi nggak bisa diketik. Bentar, saya keluarkan beberapa yang tidak. Ini yang nggak mau. Ya udah kita pakai ini saja. Jadi kalau ada kalimat saat ini usia Ibu Indah adalah 30 tahun. Nah, karena ada kata 30 ada dua kata di bilangan itu, maka ditulis dengan angka. Tapi kalau kita misalnya ada kalimat Ibu Indah membeli telur itu 100 kilo, ada kata 100. Kata 100 itu dituliskannya dengan huruf SERATUS tuh, itu di peraturan EYD 5. Jadi kalau hanya satu kata di dalam bilangan itu kita gunakan huruf. Tapi kalau sudah lebih dari satu kata itu maka kita gunakan angka. Di PUEBI tidak seperti itu di sebelumnya, di peraturan sebelumnya. Dia dua kata masih boleh menggunakan huruf, misalnya 12 pakai kata 12, DUA spasi belas, 13 TIGA spasi belas gitu. Tapi di EYD versi 5 tidak seperti itu lagi, jadi hanya yang satu kata saja yang boleh menggunakan huruf. Lalu untuk surat menyurat misalnya kita menggunakan tanda baca titik dua, di PUEBI itu pemisah jam itu hanya menggunakan tanda titik. Dan di EYD boleh pakai titik, boleh pakai titik dua gitu. Jadi di dalam surat menyurat misalnya acara dari jam berapa 10.00 atau 10.200. Nah, itu boleh keduanya sekarang. Di peraturan EYD itu lebih fleksibel untuk kaidah-kaidah tentang pemisah waktu. Lalu ada juga penggunaan titik dua untuk. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini nanti kita bagikan Bu Indah ya, PowerPoint-nya ya. Kita berikan ya. Oh Iya iya, betul Pak satu Fauzi. lagi untuk Bapak Ibu khususnya yang mengajar bahasa Indonesia di EYD versi 5 ini ada kaidah yang dihapus ya terkait tentang penulisan daftar pustaka. Jadi ejaan bahasa Indonesia sekarang tidak lagi mengatur tentang penulisan daftar pustaka. Kenapa? Karena untuk penulisan daftar pustaka itu dikembalikan kepada teknis si penyelenggara daftar pustaka sendiri. Di penulisan bibliografi ada beberapa peraturan seperti misalnya peraturan dari APA, American Psychological Association, atau ada juga versi Harvard, ada juga versi IEEE, dan lain sebagainya. Jadi mengikuti kaidah itu, sehingga peraturan-peraturan tentang daftar pustaka tidak lagi diatur. Nah, itu tidak kita jelaskan di sini apa bedanya jenis-jenis daftar pustaka. Buat apa sih daftar pustaka? Tentu saja untuk membuat karya ilmiah. Kita kembali, ini tadi rangkumannya sudah saya jelaskan. Sekarang kita masuk ke dalam aplikasi website EYD edisi 5. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses apa saja sih yang ada atau yang diatur di dalam EYD versi 5. Bapak Ibu langsung saja nanti masuk ke websitenya Kemdikbud. Kita bisa lihat di sini ada ejaan.kemdikbud.go.id. Nah, di situ aturan tentang EYD versi 5 ada semua. Saya sendiri ngambil materi hari ini dari website tersebut gitu. Jadi Bapak Ibu yang mau belajar atau mau menggali lebih dalam bisa mengunjungi website itu. Tapi hari ini kita diskusikan sama-sama terkait beberapa kaidah
yang ada tentang penulisan ejaan. Besok-besok kamu lagi belajar pengen tahu. Bapak Ibu, terkait kaidah ejaan ada beberapa yang kita akan diskusikan. Yang pertama tentang huruf kapital dulu. Secara umum penulisan huruf kapital pasti sudah paham ya. Ada beberapa yang sudah kita tahu bahwa nama orang harus ditulis kapital, nama instansi harus ditulis kapital, nama daerah, nama kota itu harus ditulis kapital. Tapi penulisan huruf kapital ternyata banyak kaidahnya, tidak terbatas pada penulisan nama, penulisan tempat, penulisan instansi. Nah, ini pertama, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat itu sudah pasti. Awal kalimat selalu menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama orang. Itu Bapak Ibu saya pikir juga sudah paham sekali bahwa nama orang menggunakan huruf kapital. Setiap unsurnya ya. Jadi misalnya Indah Ramayanti ya berarti I dan R-nya dituliskan huruf kapital. Tapi huruf kapital, nama orang yang sudah menjadi satuan ukuran tidak dijadikan kapital kembali. Misalnya ada orang-orang yang namanya Ampere, James Watt, Mujair, Diesel itu kan nama-nama orang yang kemudian menjadi satuan ukuran itu tidak jadi kapital lagi. Tapi kalau nama orang yang menjadi hukum, menjadi teori, misalnya teori Pitagoras, hukum gravitasi, atau hukum Archimedes, teori Darwin itu nama-nama orangnya tetap ditulis kapital. Oh iya, di Indonesia kadang-kadang kita menggunakan istilah bin kalau nama orangnya itu sedikit misalnya. Misalnya untuk pengurusan paspor, ada orang namanya Supriyadi saja, lalu karena paspor membutuhkan dua nama, jadi Supriyadi dan Supriyadi. Kadang menggunakan nama orang tuanya, Supriyadi bin Ahmad. Nah, kata bin itu di dalam penulisan nama tidak ditulis kapital. Karena dia memang tidak merujuk kepada nama, tapi merujuknya kepada adalah anak dari si Fulan itu. Jadi penulisan bin, penulisan binti, penulisan boru, penulisan fan untuk nama-nama luar juga menggunakan huruf kecil. Jadi hanya nama-nama utamanya saja yang menggunakan huruf kapital. Kita lanjut. Nah, ini tadi sudah dijelaskan di awal bahwa kalau ada sapaan, maka kita gunakan huruf kapital di sini. Misalnya ada kalimat contohnya seperti eh, ibu berpesan, koma, berhati-hatilah nak. Nah, kata nak ini ditulis kapital. Jangan lupa, ini adalah contoh dari kalimat langsung, Bapak Ibu. Kalimat langsung itu ditandai oleh adanya koma dan diapit oleh tanda petik. Nah, ini adalah kalimat langsung yang diucapkan oleh si ibu. Nah, awal dari kalimat langsung itu menggunakan huruf kapital juga di sini. Ya, kita lanjut. Lalu huruf kapital digunakan untuk semua istilah yang berkaitan dengan keagamaan. Nama agama, nama kitab suci, nama kata ganti Tuhan, itu menggunakan huruf kapital, Bapak Ibu. Seperti Bunda, Islam, Konghucu, Kristen, Protestan, Katolik itu menggunakan huruf kapital. Al-Quran, Alkitab, Injil, Weda, Tripitaka itu juga menggunakan huruf kapital. Dan termasuk di dalamnya kata ganti untuk Tuhan. Kita misalkan ambil contoh, nah bisa sekarang. Hanya kepada stripmu kami meminta pertolongan. Nah, katamu ini merujuk kepada Tuhan. Nah, di kaidah bahasa Indonesia, Bapak Ibu, Ibu-ibu, karena ini kapital dan ini huruf non kapital, dia tidak bisa bertemu langsung, maka diharuskan menggunakan tanda hubung dulu. Harus ada tanda hubung dulu di situ, hanya kepadamu misalnya, hanya kepadanya. Di sini penulisannya ditulis kapital karena merujuk kepada Tuhan. Beda dengan misalnya saya meminjam artikel dari kepala sekolahnya. Nah,
penulisan katanya di sini tidak dipisahkan, berbeda dengan katanya yang merujuk kepada Tuhan, karena memang untuk merujuk kepada Tuhan ada spesialisasi di situ, ada penghususan, ada pengagungan sehingga dibuat kapitalnya. Di sini tidak dikapitalkan karena tidak merujuk kepada Tuhan dan langsung dirangkai dengan kata sebelumnya. Berbeda dengan kata untuk merujuk kepada Tuhan harus dipisahkan dengan tanda hubung dulu. Untuk penggunaan tanda hubung memang kalau ada ke 20 harus ada tanda hubungnya. Kelima juga harus ada tanda hubungnya. Dia untuk memisahkan antara huruf non kapital dengan angka, memisahkan huruf non kapital dengan huruf kapital. Yang memisahkan huruf dengan angka itu juga menggunakan tanda hubung seperti ini. Kita kembali. Oh ya, penulisan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang kapital huruf S-nya saja, Bapak Ibu ya. Berbeda dengan penulisan Nabi. Misalnya saya ulang ke sini, Baginda Nabi, Nabi ditulis kapital. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya apa tuh? Nah, kita bisa lihat di dua kata di sini, Bapak Ibu. Misalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya terlepas dari ada beberapa pendapat yang menganggap bahwa penulisan Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh disingkat. Saya terlepas dari ada anggapan seperti itu. Jadi yang saya jelaskan di sini, ibu-ibu sekalian hanya mengikuti kaidah yang sudah digariskan oleh Badan Bahasa kita, bahwa penulisan Shallallahu Alaihi Wasallam yang disingkat itu hurufnya kecil semua dan diakhiri tanda titik. Kenapa ditulis kecil semua? Karena dia tidak merujuk kepada Nabi Muhammad, bukan sebagai kata ganti Nabi Muhammad gitu. Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah salawat kepada beliau, dan penulisan salawat tidak menggunakan huruf kapital. Berbeda dengan penulisan Allah Subhanahu Wa Taala. Penulisan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita singkat menjadi tulisan seperti ini diawali huruf kapital. Kenapa? Karena Subhanahu wa Ta'ala itu merujuk kepada kata ganti Tuhannya, sehingga digunakanlah huruf kapital. Jadi bedanya seperti ini. Ada orang yang menulis SAW misalnya, kapital semua. Saya tidak berani bilang salah, tapi memang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Secara makna sama saja gitu, tapi secara kaidah memang belum sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Badan Bahasa kita. Kita kembali, saya agak cepat, udah 10:40. Lalu ada penulisan huruf kapital itu untuk gelar kehormatan juga sama, Mahaputra Yamin, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Dr. Muhammad Hatta. Ini kalau ada nama orangnya, Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada nama orangnya, tidak perlu ditulis kapital. Misalnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kata Kiai Haji menjadi kapital karena ada Hasyim Asy'arinya. Kalau tidak ada kata Hasyim Asy'arinya, penulisan Kiai Haji ditulis kecil saja. Nah, ini kenapa kok jadi kapital, Pak? Padahal kan di sini tidak ada nama orangnya. Misalnya Yang Mulia Raja, tidak ada rajanya, tidak ada Raden Salehnya, tidak ada Kiai Haji Hasyim Asy'arinya. Kenapa kok ditulis kapital? Karena posisi dia adalah dalam bentuk sapaan. Siapapun yang menjadi sapaan akan dikapitalkan. Mau kemana, koma, bu. Nah, kata bu-nya itu dikapitalkan. Mau kemana D, nah D-nya itu dikapitalkan. Sama seperti kasus ini, selamat datang yang mulia, walaupun yang mulianya tidak ada nama orangnya, tetap dikapitalkan karena bentuknya sapaan. Kalau bukan sapaan, tidak perlu dikapitalkan. Nah, nama jabatan gitu. Tadi Bu Neti juga ditulisnya kapital nama jabatannya, misalnya Kepala SMAS 28 Oktober adalah, salah. Eh, misalnya gimana ya cara nulisnya?
SMAS 28 Oktober adalah Ibu Neti. Ibu Neti ya. Nah, itu kenapa penulisan kepala sekolah ditulis kapital di sini? Karena ada unsur institusinya di sini. Ada unsur institusi. Berbeda dengan penulisan seperti ini. Saya sudah bertemu dengan kepala sekolah. Nah, kata kepala sekolah di sini kita tidak tuliskan kapital karena tidak ada pengiringnya. Pengiringnya itu bisa nama institusi. Di sini kenapa sekolahnya kok kapital? Ini kita tulis SMAS-nya agak-agak tidak efektif. Saya menghampiri misalnya. Menghampiri kepala SMAS 28 Oktober. Saya perbaiki kalimatnya. Nah, saya menghampiri kepala SMAS 28 Oktober. Kata kepala kita tulis kapital. Kenapa? Karena ada nama institusinya. Di sini, kepala sekolah tidak ditulis kapital karena tidak lengkap penulisan institusinya. Tidak ada pengiring yang menyebabkan dia harus kita tulis sebagai huruf kapital, seperti itu. Contoh lain, saya bertemu gubernur, kecil kan? Beda dengan konteksnya, saya bertemu dengan gubernur Jawa Barat. Jadi kata gubernur di sini ditulis kecil karena tidak ada pengiring nama daerahnya atau tidak ada nama orangnya atau tidak ada nama institusinya. Di sini ditulis kapital karena ada nama daerahnya. Jadi agak-agak sedikit tricky, tapi kalau kita paham kodifikasinya, insya Allah kita juga bisa memahami kapan harus kapital, kapan harus non-kapital. Nah, lalu penulisan huruf kapital itu tidak berlaku untuk 3 kata Bapak Ibu ya, penulisan bangsa, suku, dan bahasa. Ada juga di sini tambahannya aksara. Bangsa, suku, bahasa, dan aksara tidak ditulis kapital walaupun diiringi dengan nama daerahnya. Misalnya suku Dani, walaupun dia diiringi kata Dani sebagai nama suku, tapi kata sukunya sendiri tidak dikapitalkan. Bahasa Tolaki, walaupun ada Tolakinya sebagai identitas bahasa, dia tidak dikapitalkan. Di sini kata bangsa tidak dikapitalkan walaupun ada Indonesia. Jadi ada pengecualian di dalam EYD versi 5, ada 4 untuk kata bangsa, suku, bahasa, dan aksara tidak dikapitalkan. Kita lanjut, kita agak cepat Bapak Ibu. Lalu penggunaan kata-kata bulan, tahun, hari juga kapital Bapak Ibu. Hijriah, Agustus, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Januari, Februari, Maret, Zulhijjah, Rajab, misalnya Syawal, Ramadan, itu semua ditulis kapital karena merupakan nama-nama apa sih namanya, nama-nama astronomi gitu. Termasuk hari raya. Jadi kalau kita nulis saya bekerja dari Senin sampai Jumat. Nah, penulisan kata Senin dan kata Jumat kapital karena dia nama hari. Termasuk nama bulan, termasuk nama tahun. Itu juga dituliskan kapital. Nama peristiwa sejarah ditulis kapital kalau nama sejarahnya lengkap, Bapak Ibu. Misalnya, telah terjadi Perang Dunia II. Nah, Perang Dunia II ditulis kapital karena dia nama peristiwa bersejarah. Tapi kalau kita cuma bilang telah terjadi perang, nah perangnya perang apa? Tidak dijelaskan identitas perangnya secara lengkap, maka tidak ditulis kapital. Seperti contoh pada bagian bawah ini. Kami memperingati proklamasi kemerdekaan setiap tahun. Kenapa ini tidak ditulis kapital? Karena tidak lengkap penulisan peristiwa bersejarahnya. Proklamasi kemerdekaan siapa gitu. Kita lanjut ya. Nanti ini saya bagikan.
Nah, huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Seperti air terjun Cibodas. Kata air terjunnya ditulis kapital karena ada Cibodasnya. Terus pantai Ancol, kata pantai ditulis kapital karena ada Ancolnya. Itu logikanya. Jadi kalau ada nama geografi seperti gunung, danau, laut, gunung Semeru, penulisan gunungnya kapital karena ada Semerunya. Tapi kalau kita tulisnya saya naik gunung, gunungnya berarti nggak kapital. Saya naik gunung Semeru, berarti gunungnya kapital. Jadi sederhana sekali pembedanya, saya mendaki gunung kecil, saya mendaki gunung Merapi, jadi kapital. Saya mandi di kali, saya mandi di kali Ciliwung. Jadi perbedaannya adalah terletak pada ada nama tempat yang mengiringinya atau tidak. Kalau ada nama tempat yang mengiringinya berarti dikapitalkan. Kalau tidak ada tempat yang diikutinya maka ditulis kecil saja. Saya lanjut. Nah, nih seperti contoh berlayar ke Teluk ditulisnya kecil karena tidak ada nama-nama tempat yang mengiringi nama-nama geografis ini. Sungai apa, misalnya mandi di Sungai Nil. Kalau ada Nilnya berarti kata sungainya harus kapital di situ. Lalu yang sering keliru adalah penulisan nama jenis. Ini nama-nama jenis itu ditulis kecil Bapak Ibu walaupun ini nama apa? Nama kota gitu, seakan-akan nama kota. Jeruk Bali, kacang Bogor, nangka Belanda, pete Cina, kunci Inggris, kecap Inggris. Itu kan nama-nama negara, padahal itu adalah nama jenis dan itu tidak ditulis kapital. Kita bedakan Bapak Ibu antara nama jenis dengan nama asal. Nama jenis misalnya kunci Inggris. Gimana cara mengetes kalau kunci Inggris adalah nama jenis? Cara mengetesnya adalah cari padanan kata di negara lain atau di tempat lain. Ada nggak kunci Belanda? Gitu. Ada nggak kunci Afrika? Gitu. Tidak ada. Yang ada adalah kunci pas, kunci T. Berarti ini adalah nama jenis. Beda dengan nama asal. Misalnya eh, sate Padang, sate Padang, sate Madura. Itu disebutnya nama asal karena kita bisa menemukan padanannya di tempat lain. Batik Solo, batik Yogyakarta, batik Pekalongan. Nah, bedanya apa? Kalau nama jenis, nama daerahnya ditulis kecil. Kalau nama asal, nama daerahnya ditulis kapital. Gimana cara ngetes itu nama asal apa bukan? Kita cari aja padanannya di daerah lain. Oh, di Jogja ada batik juga. Oh, di Pekalongan ada batik juga. Berarti itu disebut dengan nama asal. Kalau nama jenis, kunci Inggris di Prancis nggak ada kunci. Atau kacang Bogor, kacang Jakarta, kacang Bandung itu nggak ada. Berarti kacang Bogor adalah nama jenis tuh. Oke, Bapak Ibu kita lanjutkan. Petai Cina. Petai Cina juga nama jenis. Karena kita belum menemukan petai Thailand, petai Malaysia. Nah, di sini ada contoh lain, misalnya gula, gula Jawa, gula pasir, gula tebu, ini juga nama jenis. Gula Jawa, gula Sunda, gula Makassar enggak. Adanya gula aren. Maka gula Jawa dituliskan tidak kapital kata Jawanya. Yaitu untuk perbedaan nama jenis dan nama asal. Nama institusi udah pasti kapital, saya tidak perlu menjelaskan lagi. Nama institusi, organisasi, terus dokumen negara, dokumen penting institusi tertentu itu juga dituliskan kapital. Penulisan uh,
judul buku, judul film, judul media massa, terus judul makalah itu ditulis dengan awal huruf kapital memang dimiringkan. Jadi ini dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma ini adalah judul buku dan diberikan huruf kapital. Kecuali kata depan seperti ke dan di itu tidak dikapital. Penulisan huruf gelar akademik, saya pikir Bapak Ibu sudah sangat paham bagaimana cara menulis gelar akademik. Jadi kita lewat kata atau ungkapan yang digunakan dalam pengacuan ditulis dengan huruf awal kapital. Ini tadi sudah kita jelaskan bahwa kata sapaan itu ditulis kapital. Istilah kekerabatan yang tidak digunakan sebagai sapaan tidak perlu dikapitalkan Bapak Ibu. Misalnya kalimat kita harus menghormati Bapak dan Ibu kita itu kan digunakan bukan untuk menyapa Bapak dan Ibu di sini. Jadi tidak perlu dikapitalkan. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga, itu tidak dikapitalkan. Beda dengan kasus, misalnya kakak sedang apa kakak di situ. Kakaknya ditulis kapital karena di sini posisinya sebagai sapaan. Beda dengan kalimat saya tidak punya kakak. Kakak di sini sebagai sapaan, maka ditulis kapital, kakak di sini ditulis kecil karena tidak digunakan sebagai sapaan. Kita lanjut. Lalu penulisan huruf miring, tadi huruf kapital, sekarang kita lanjut ke huruf miring. Huruf miring banyak sekali, seperti judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara TV, judul podcast, judul lakon wayang kulit atau lain sebagainya. Judul nama-nama media massa dan termasuk di dalamnya judul-judul di dalam daftar pustaka itu juga dituliskan miring. Contohnya ada huruf miring juga digunakan untuk Fauzi, ya, Bu Indah. mohon izin ini terganggu lagi Zoom-nya, tapi sudah ada yang premium saya kirimkan di WhatsApp, jadi izin live lagi ya Pak. Bu, Sekali baik Bu, lagi, ya mohon ya, maaf. baik Ibu baik. Bapak nanti saya kirimkan melalui Bu Ana, mohon izin ini pemesanan Zoom premiumnya terganggu. Izin saya keluarkan dulu ya Pak. Iya, Ibu Bapak, mohon izin gangguan dari Zoom Premiumnya. Kami sudah usahakan yang terbaik, namun dari pemesanan Zoom Premiumnya ternyata terganggu. Jadi waktunya terpotong. Insya Allah untuk yang terakhir ini tidak terpotong lagi dan memang sudah menjelang akhir dari materi Pak Fauzi. Pada Pak Fauzi, dipersilakan untuk melanjutkan materinya, Pak. Terima kasih Bu Indah. Saya lanjutkan Bapak Ibu sedikit lagi. Eh, Tadi sampai pada huruf miring. Intinya yang sering kita temukan di dalam tulisan itu untuk huruf miring Bapak Ibu ya, kita gunakan untuk istilah asing. Jadi istilah asing kita pakai huruf miring. Terus kata-kata tidak baku misalnya ada kata enggak, ada kata nyeleneh, ada kata keserempet gitu kalau kita masukkan ke dalam tulisan bahasa tulis kita itu dimiringkan. Bahasa-bahasa daerah juga dimiringkan di dalam tulisan-tulisan kita gitu. Jadi bahasa daerah, bahasa tidak baku, bahasa asing itu kita cetak miring di dalam karya tulis kita. Oh iya, untuk ada suara-suara. Ya, saya lanjutkan. Suara saya terdengar, Ibu Ina? Terdengar, Pak, Ya, ya, terdengar. terima kasih. Pak. Nah,
Tadi terkait huruf miring kan istilah asing, nama eh, istilah-istilah dari bahasa daerah, kata-kata tidak baku itu kita tulis miring. Kecuali kalau istilah asingnya itu adalah nama perusahaan, nama kantor, nama eh, media sosial itu tidak dimiringkan. Cukup dikapitalkan saja, Bapak Ibu. Kita lanjut. Dikit lagi nih. Ada huruf tebal, pokoknya huruf tebal tuh kita gunakan eh, kalau kita mau buat makalah misalnya nih. Latar belakang masalah itu ditebalkan. Latar belakang itu judul-judul subbab di dalam karya tulis ilmiah itu kita tulis sebagai huruf tebal disebutnya. Ada di sini satu lagi, kata miring yang ingin kita miringkan lagi. Kan kata miring salah satu fungsinya adalah untuk menegaskan kata. Seperti pada soal ya misalnya. Yang bukan merupakan bagian dari karnivora adalah. Nah, ini kan ada soal. Biasanya Bapak Ibu guru ketika membuat soal untuk kata bukan itu dimiringkan karena kita perlu penegasan agar anak-anak itu memperhatikan kata yang dimiringkan itu agar tidak salah dalam membaca makna dari soal. Nah, kalau huruf miringnya itu sudah miring, jadi kita mau miringkan atau mau menegaskan kata, tapi hurufnya udah miring, tuh itu ditebalkan. Misalnya, pada contoh ini, huruf DH, huruf DH ini dimiringkan karena kita fokus ke sini. Huruf DH seperti pada kata Ramadan, Ramadan itu kan bahasa asing, bahasa Arab, itu ditulis miring. Nah, yang menjadi rujukan, yang menjadi sorotan adalah huruf DH-nya. Jadi huruf DH dalam kata Ramadan itu menjadi sorotan karena DH-nya sudah miring dan disorot atau ditonjolkan itu tidak bisa dimiringkan lagi, maka kita tebalkan di sini. Kata kata et dalam ora et labora, karena etnya sudah miring di sini, ora et labora kan miring karena istilah asing, maka kata et yang sudah miring tidak bisa kita miringkan lagi untuk penegasan sehingga ditebalkan. Nah, penulisan kata turunan ini yang Maha Esa sudah saya jelaskan. Mau ketemu huruf turunan, mau ketemu huruf dasar, mau ketemu kata dasar, mau ketemu kata turunan itu dipisah. Yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, Pengasih, Pengampun, dan ditulis kapital kalau itu merujuk kepada kata Tuhan. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis rangkai. Saya contohkan di sini. Bu Sita menandatangani. Nah, ini salah nih. Karena ada kata tanda tangan di sini. Awal katanya apa sih? Tanda tangan. Kalau kita tulisnya bertanda tangan, maka dipisah. Kalau kita tulisnya tanda tangani, itu dipisah. Kalau kita tulisnya menandatangani, berarti dirangkai. Kenapa begini? Karena kalau bertanda tangan yang mendapat imbuhan cuma kata tanda. Kata tanda tangani yang mendapat imbuhan cuma kata tangani. Kata menandatangani, kata tanda dan kata tangannya sama-sama mendapat imbuhan. Jadi dia dirangkai, digabung menjadi satu. Seperti contoh lain, tanggung dan jawab. Kan dua kata tuh. Bertanggung jawab dipisah. Mempertanggungjawabkan itu dirangkai karena antara kata tanggung dan kata jawab sama-sama mendapat imbuhan. Seperti itu perbedaannya. Digabung, kata Buria digabung. Oke, kita lanjut. Jadi kalau ada dua kata, salah satu katanya saja yang dapat imbuhan, berarti tidak perlu dirangkai. Berarti kata bertanggung jawab. Tapi kalau kata tanggungnya kena memper, dia dapat imbuhan memper, terus kata jawabnya mendapatkan
imbuhankan, maka dirangkai jadi satu tanpa spasi. Ada orang yang masih menuliskannya memperspasi jawabkan, mempertanggung spasi jawaban, padahal yang lebih tepat adalah dirangkai. Oke, kita lanjut lagi. Ini contoh lain nih. Menggarisbawahi karena kata bawah dan garisnya dapat imbuhan jadi digabung. Sebar luas, kata luasnya dan kata sebarnya dapat imbuhan jadi digabung. Ini contoh yang tadi, bertepuk tangan dipisah karena yang mendapat imbuhan cuma kata tepuk. Menganak sungai juga yang dapat imbuhan cuma kata anak, garis bawah. Yang dapat imbuhan cuma kata bawahi saja. Sebar luaskan juga yang mendapatkannya kata luaskan saja, jadi dipisah. Penulisan kata depan yang populer salah nih, penulisan kata depan yang populer salah adalah kata di, ke, dan dari. Kalau dari saya pikir Bapak Ibu sudah paham sekali, tapi di dan ke yang sering ketuker antara di dan ke yang dipisah dengan di dan ke yang dirangkai. Intinya begini, kalau di-nya itu menunjuk kepada kata kerja, itu digabung. Disiram, diinjak, ditiup, ditulis, dimakan, itu digabung. Kalau dia merujuk kepada kata tempat, maka dipisah. Tapi kata tempat tidak hanya yang sifatnya material, tidak hanya yang bersifat fisik gitu. Kalau kita bagi-bagi tempat itu jadi tiga, ada satunya ada tempat sendiri, yang kedua ada masa atau waktu, yang ketiga ada suasana. Tempat itu terbagi jadi dua. Tempat itu ada yang sifatnya konkret, ada tempat yang abstrak. Misalnya, tempat yang konkret itu seperti apa? Di rumah, di di jalan itu. Jadi yang bentuknya kelihatan gitu. Di pohon. Tempat yang abstrak itu seperti apa? Di pikiran, di agama saya, gitu. Di hati, itu kan abstrak. Tapi itu tempat juga. Masa waktu di pagi hari, di zaman itu, ada suasana di keheningan, di kesepian. Itu adalah jenis-jenis tempat. Jadi tidak terpaku kata di-nya disambung karena apa, itu bukan tempat gitu. Padahal tempat itu banyak komponennya tuh. Ada tempat yang sifatnya memang tempat, ada sifatnya yang sifatnya masa, ada tempat yang sifatnya suasana. Tempat sendiri ada yang konkret, ada yang abstrak. Di pikiran saya, oh berarti di pikiran. Tempat tapi abstrak, berarti kata di-nya dipisah. Mudah-mudahan masih ingat. Kita lanjut. Penulisan partikel, katalah, kah, dan tah ditulis serangkai. Artinya digabung. Katalah, kah, dan tah itu digabung. Ada kata pun. Kata pun itu Bapak Ibu dipisah ya. Sejatinya kata pun itu dipisah. Kecuali kata pun untuk kata-kata hubung seperti ini. Adapun, andaipun, ataupun. Jadi selain kata-kata ini, penulisan pun itu dipisah. Anak pun, saya pun, dia pun, mereka pun, ayah pun, sekolah pun itu. Selain kata-kata yang tercatat di sini, maka kata pun itu dipisah. Kata per juga dipisah. Kita loncat ke tanda baca sedikit saja. Di sini pesan saya untuk kegunaannya cek di EYD 5 ya Bapak Ibu. Saya akan lebih prefer ke bagian penulisannya saja Bapak Ibu. Di sini ada kadang-kadang Bapak Ibu ada yang masih mengalami kesalahan di dalam posisi penulisan tanda baca, misalnya ubur-ubur, kata cumi-cumi deh, cumi spasi cumi. Ada yang menuliskan tanda hubung ini pakai spasi gitu, padahal ini tidak perlu. Nah, di sini ada jelas kata titik sebelumnya nggak usah pakai spasi, tapi sesudahnya spasi, contohnya seperti ini. Tanda seru juga sama, pokoknya titik, seru, tanda tanya, koma, titik dua,
semuanya tanpa spasi sebelumnya, tapi ada spasi setelahnya. Ini contohnya. Ada yang kiri kanannya nggak pakai spasi. Jadi baik sebelum ataupun setelah, keduanya tanpa spasi seperti tanda hubung, tanda pisah, garis miring, tanda petik. Nah, kalau tanda petik itu situasional. Jadi kadang, jadi tanda dipisahnya itu hanya sebelumnya saja seperti ini. Kata si cantik kan diapit tanda petik. Di sini tidak, di sini menggunakan spasi, tapi antara tanda petik dan kata yang dipetiknya itu tanpa spasi. Itu saya pikir Bapak Ibu udah paham. Cuman sebelum dan setelahnya itu tanpa spasi. Itu sama posisinya seperti tanda kurung seperti ini. Di dalam kurungnya itu tanpa spasi. Di dalam kurungnya. Ya sebelum dan sesudahnya itu pakai spasi. Terakhir, sebelum saya tutup, ada perbedaan antara tanda hubung dengan tanda pisah. Ini tanda pisah nih. Tanda pisah tuh dua panjang begini. Bedanya apa? Tanda hubung itu untuk reduplikasi, untuk pemisah huruf dan kata, huruf dan angka. Tapi kalau tanda pisah itu untuk menyatakan sampai. Contoh, saya memilih mengambil tempe-tempe itu dengan teliti. Kata tempe-tempe ini disebutnya tanda tanda hubung, Bapak Ibu. Ada tanda pisah. Acara tersebut dilaksanakan dari Senin. Tanda pisah itu tidak ada di keyboard, tidak ada di keyboard komputer. Jadi kita pencet tanda hubungnya 2 kali, lalu kita tulis kata setelahnya, lalu kita tekan spasi, nah dia akan berubah jadi tanda pisah seperti ini. Jadi tanda pisah itu lebih panjang daripada tanda hubung. Tanda hubung untuk mengulang kata, untuk memisahkan antara huruf dengan angka, untuk memisahkan huruf kecil dengan huruf kapital. Tapi kalau tanda pisah digunakan untuk menyatakan sampai ke, misalnya rapat pukul 10 sampai 11. Nah, itu pakai tanda pisah, Bapak Ibu. Jadi tidak menggunakan tanda hubung seperti ini. Tanda hubung itu untuk reduplikasi, untuk kata ulang. Kalau untuk menyatakan sampai, pakai tanda pisah yang lebih panjang. Tidak ada di keyboard ya. Tanda pisah itu menggunakan eh, tanda hubung 2 kali, lalu kita ketik kata setelahnya, lalu kita tekan spasi, dia akan memanjang secara otomatis. Saya pikir semua komputer bisa melakukan itu. Oke, baik Bapak Ibu, untuk apa kegunaan tanda-tanda baca itu silahkan Bapak Ibu cek di EYD versi 5. Kalau saya buka di sini EYD 5, lalu saya masuk ke dalam webnya misalnya. Nah, ada seperti ini. Semuanya ada peraturannya. Bagaimana huruf abjad, bagaimana konsonan, vokal, bagaimana kapital yang tadi saya contohkan saya ambil dari sini. Bagaimana kata sandang, bagaimana penulisan tanda titik itu ada semua peraturan-peraturannya yang tadi saya uraikan adalah yang memang sering kita jumpai di penulisan karya tulis baik ilmiah ataupun populer. Itu saja Ibu Indah. Demikian Bapak Ibu semoga membekas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fauzi atas materinya dan langsung kepada simulasinya bagaimana penerapan dari EED tersebut ke keterampilan berbahasa tulis. Memang keterampilan berbahasa tulis ini merupakan keterampilan yang tidak hanya dibutuhkan oleh guru-guru bahasa Indonesia, namun juga seluruh guru pada mata pelajaran multidisiplin ilmu. Baik Ibu Bapak, selanjutnya setelah dari kegiatan ini nanti kami akan memberikan sertifikat dengan JP kepada Ibu Bapak yang sudah mengisi presensi pada link chat yang kami sediakan. Namun sebelumnya akan ada tugas yang Ibu Bapak nanti kumpulkan kepada, saya meminta bantuannya kepada Bu Ana untuk mengumpulkan tugasnya terkait dengan EYD ini. Tugasnya akan diberikan Pak Fauzi. Boleh share screen tugasnya dan menjelaskan seperti apa instruksinya Pak Fauzi? Baik, Bu Indah. Tugasnya nggak susah, Bapak Ibu. Tidak diminta mengarang. Yang penting saya berikan contoh dulu bagaimana teknis pengerjaannya. Nah, di sini ada contoh artikel populer. Saya hanya memberikan bekal titik dan koma saja. Jadi komanya di mana dan titiknya di mana itu sudah ada tuh. Kalau saya kasih tugasnya ke mahasiswa tuh titik komanya juga nggak saya kasih. Nah, tapi di sini semuanya murni huruf kecil, tanpa ada editing, tanpa ada huruf tebal, huruf miring, tanpa ada tanda kurung, tanda hubung, tanda petik dua. Nah, silahkan Bapak Ibu menentukan sendiri di mana letak huruf kapital, di mana letak huruf miring, di mana letak eh, tanda kurung, tanda baca kurung, di mana letak tanda petik, dan sebagainya, tanda hubung. Kita ambil contoh dulu paragraf pertama deh. Misalnya, film Sri Asih sudah seharusnya lebih matang dan unggul dibanding rilisan Jagat Sinema Bumi Langit pertama Gundala 2019. Awal kalimat sudah pasti kapital. Ini film Sri Asih karena nama judul film tadi sudah dijelaskan, judul film itu awalnya kapital dan ditulis dengan huruf miring. Sudah seharusnya lebih matang dan unggul dibanding rilisan Jagat Sinema Bumi Langit. Ini nama perusahaan, jadi kita tulis kapital. Sinema Bumi Langit, Gundala nama judul film, G-nya kapital dan dimiringkan. Gundala 2019, 2019-nya adalah tahun terbitnya, kita beri tanda kurung. Proyek, huruf pertama, proyek ini punya kesempatan untuk belajar dari Gundala. Gundala ini judul film, dan dimiringkan yang menuai berbagai respons. Responsnya pakai bahasa Inggris berarti kita miringkan saat tayang 3 tahun lalu. Produksi film ini P-nya kapital. Film ini juga memakan waktu hingga 3 tahun sampai akhirnya rilis pada pertengahan November. November nama bulan, jadi kapital. Hasilnya kapital. Film garapan UPI nama orang kita tulis kapital. Mampu mengungguli Gundala kapital, ini nama judul film, dimiringkan. Terus misalnya ini kita ketemu pada kalimat kedua, aspek kita kapitalkan karena kata pertama di kalimat, UPI kapital karena nama orang, Joko J-nya kapital, Anwar A-nya kapital, Sri Asih nama judul filmnya, miring dan kita kapitalkan. Poros utama dari Semesta Bumi Langit, Bumi Langitnya nama perusahaan, C-nya kapital diangkat soalnya mengangkat asal usul. Asal usul berarti butuh tanda hubung di situ. Sang superhero, superhero bahasa asing dimiringkan. Konflik utama saga tersebut. Satu persatu, satu kapital penting juga bermunculan. Superhero-nya juga dimiringkan. Villain juga di sini dimiringkan. Film ini dikapitalkan, gambaran ini gamblang mengenai arah cerita jagat sinema Bumi Langit, B-nya kapital. Jadi seperti itu contoh pengerjaannya Bapak Ibu, tinggal mencari saja mana yang harus kapital, mana yang harus miring, mana yang harus diberikan tanda kurung, dan lain sebagainya. Untuk distribusi
artikelnya nanti oleh Bu Indah ya. Nanti jangan lupa Ya, Bapak Ibu menuliskan namanya siapa, nama lengkap dan gelar ya. Lengkap dengan gelar. Dan alamat surelnya apa. Itu saja Bu Indah, silakan. baik, terima kasih Pak Fauzi. Baik Ibu Bapak, itu tadi luaran yang kami butuhkan sebagai laporan. Nanti akan kami berikan sertifikat setelah Ibu Bapak memberikan hasil luarannya ke Ibu Ana. Baik Ibu Bapak, mengingat waktu sudah setengah 12 dan memang di penghujung untuk sholat Jumat, kami atas nama tim pengabdian mengucapkan terima kasih Bu Neti, terima kasih atas kesediaannya sekolahnya diberikan sosialisasi. Terima kasih Bu Neti. Baik Ibu Bapak, terima kasih juga kepada Ibu Bapak telah bersedia hadir dalam kegiatan ini. Kami atas nama tim pengabdian masyarakat UHAMKA memohon maaf apabila ada ucapan yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan billahi fisabilil haq wastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak. Terima kasih. Foto Bu Indah minta difoto bersama lagi bisa nggak? Oh iya silakan Ibu. Baik, saya foto ya Bu. Ya. Ya. Izin Ibu Bapak. 1, 2, 3. Iya. Ya, terima kasih Ibu Bapak. Ya, sama. Terima kasih Bu Neti. Nanti fotonya akan saya kirimkan ke Bu Ana. Ya. Terima kasih. Udah ya?